Yuk kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, terima kasih buat kepercayaan yang Kau berikan buat hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu. Urapi bibir lidah hamba-Mu, semua kemuliaan kembali kepadamu. Kami belajar untuk semakin mengerti kebenaran-Mu. Roh Kudus, ambil alih khotbah ini dari awal hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk, shalom semuanya. Ya, hari ini saya akan berkhotbah tentang ku aman di dalam tanganmu. Ya, kita percaya hari-hari ini tidak ada tempat yang lebih aman selain kita berlari hanya meminta perlindungan kepada Tuhan. Kita percaya, kita belajar sesuatu, saudara. Ya, hari ini kalau saudara lihat gini, perjalanan bangsa Israel ya keluar dari Mesir. Kenapa kok Tuhan izinkan waktu Tuhan itu sampai 10 tulah? Kenapa kok enggak 5 tulah aja toh Tuhan? 4 tulah aja Tuhan? Kenapa sampai Tuhan itu izinkan bangsa Israel menghadapi laut dulu, jalan buntu dulu, baru tiba waktunya Tuhan. Ya, kita belajar dari seorang Abraham dan Sarah. Kenapa waktu Tuhan kok sampai waktunya Sarah sudah mati haid? Kenapa kok Tuhan mau memberkati Abraham janji keturunan ilahi ya, seorang keturunan? Kenapa kok waktunya kok aneh-aneh ya Tuhan? Kenapa ndak waktu Abraham masih kuat, Sarah masih sehat, masih produktif, usia produktif? Tapi kenapa waktu Tuhan pada saat Sarah sudah mati haid? Nah, kita juga tahu seorang Lazarus ya. Lazarus juga saudara. Kenapa? Padahal waktu sakit keras, orang-orang yang cinta Tuhan, Maria dan Marta sudah teriak. Ini orang yang dikasihi Tuhan. Tapi kenapa kok waktunya Tuhan itu pada saat Lazarus matinya sudah busuk? Lagi belajar lagi dari tembok Yeriko. Tuhan kenapa? Kalau Tuhan itu memang ajaib. Mau meruntuhkan tembok Yeriko yang super tebal, secara akal tidak bisa dengan kekuatan secepat mungkin kekuatan manusia, tapi pada akhirnya Tuhan itu pasti sanggup. Tapi kenapa harus di hari ke-7 dan puterannya itu pada hari yang terakhir buat kita rasanya capek? Lihat ya, kalau saudara nanti belajar bagaimana bangsa Israel itu berputar mengelilingi tembok Yeriko, itu putaran di hari ke-7, hari pertama sampai hari ke-6 satu berhenti ya. Tapi hari ke-7 itu harus putarannya makin 6 kali saudara. Sudah capek ditambah super capek. Tapi kita pikir kenapa semua ini? Pada saat saudara lihat dari kejadian demi kejadian, waktu Tuhan itu selalu pada saat kondisi di mana rasanya sebagai manusia kita sudah capek. Kita sudah lelah dengan 10 tulah. Kita sudah capek berteriak-teriak pada Tuhan. Waktu aku belum mati, usahaku sekarat, aku sudah super teriak, help me Lord, tolong aku. Tapi waktu Tuhan itu bukan hanya terlihat waktu kita sudah teriak-teriak, waktu mau sekarat, sudah ICU, mati masih busuk. Bangsa Israel juga, Musa berpikir mungkin tulah 1, tulah 2, 3. Lah wong Tuhan yang nyuruh dia bebasin. Lah kok tulahnya sampai pada saat keadaan sudah kepepet. Sudah tidak ada jalan. Depan laut tentara Firaun. Lah kok ini waktunya Tuhan terjadi pada saat sudah kepepet. Tidak ada jalan. Sarah waktu Tuhan pada saat sudah expired. Saudara lihat ya, kalau kita mau belajar, cara Tuhan itu bukan sama loh dengan cara manusia. Makanya hari ini
kita itu aman, saudara. Mau waktunya Tuhan sudah jalan buntu, waktunya Tuhan sudah expired, waktunya Tuhan hari ini engkau sudah super capek. Orang sudah muteri hari ke-7, harapannya hari terakhir itu selesai, tapi malah disuruh puterannya tambah diperbanyak. Sudah capek, super capek, tapi itu waktunya Tuhan, saudara. Dan kalau saudara belajar dari Abraham, dari tembok Yeriko, ya, saudara belajar dari bangsa Israel keluar dari Mesir, dan saudara belajar dari Lazarus, kita berpikir bahwa Tuhan itu terlambat. Tapi senyatanya kita percaya, sekalipun terlihat hari ini engkau sudah capek, engkau belum lihat jalan keluar, engkau sudah kepepet jalan buntu, engkau belum lihat jalan keluar, sudah orang bilang expired, mana mungkin, dan engkau belum lihat jalan keluar hari ini. Walaupun itu sudah terlalu busuk, sudah terlalu tidak masuk akal, tapi engkau belum lihat jalan keluar, pastikan hari ini jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Sekali lagi, jangan pernah keluar dari prosesnya Tuhan. Kalau saudara lihat Lazarus, lihat Sarah, lihat daripada tembok Yeriko, dan saudara lihat bangsa Israel, semuanya aman. Semuanya mengalami solusi masalah, bukan kekuatan saudara. Tembok Yeriko roboh bukan dengan kekuatan tentara Israel. Nggak mungkin, perlu bulldozer aja belum tentu sehari. Tembok itu kalau saudara, menurut orang Israel, tembok Yeriko itu super tebal, saudara. Mau di bulldozer itu butuh waktu, mungkin nggak tahu berapa lama bisa meruntuhkan. Tapi itu sekejap loh. Dan hanya diputeri saja. Saudara lihat ya, hari-hari ini, percayalah, kalau saudara ada di dalam perlindungan Tuhan hari ini, mau kepepet, mau expired, mau jalan buntu, mau mana mungkin sudah mati busuk. Tapi percayalah, siang ini Tuhan berkata, jangan pernah lari dari prosesnya Tuhan. Kita semua pasti dijamin aman. Karena waktu Tuhan bukan waktu saudara. Saya belajar sesuatu, kenapa penundaan Tuhan hari ini diizinkan Tuhan. Supaya yang pertama, kita ini lagi belajar kerendahan hati, saudara. Yang kedua, karena kita lagi diuji belajar ketaatan. Orang nguteri tembok Yeriko ini masalahnya sepertinya aneh ya. Tapi ada satu pembelajaran Tuhan buat bangsa Israel, tentara Israel, yaitu belajar ketaatan. Saudara pikir dengan efek puteri satu hari, satu puteran, diem tanpa bersuara, besok lagi, itu ada efeknya enggak untuk merontokkan tembok? Enggak ada, saudara. Tapi Tuhan cuman mau nilai saudara itu tetap setia, saudara itu tetap rendah hati, taat, ya, ngikuti Tuhan dan tetap percaya. Itu penilaian Tuhan hari-hari ini. Kalau saudara bisa melakukan semua ini, percayalah, firman Tuhan hari ini saya akan bahas, kita ini aman, saudara. Aman. Kita tidak akan pernah hari ini takut menghadapi apapun. Kita ini pasti aman di dalam perlindungan Tuhan, ya. Jadi hari ini yuk kita lihat. Kalau saudara hari ini mengerti prosesnya Tuhan, apa yang Tuhan janjikan, kalau hari ini engkau tetap stay di dalam prosesnya Tuhan, tetap andalkan Tuhan, belajarlah rendah hati, tidak usah marah-marah sama Tuhan, tidak usah paksa waktunya Tuhan, kepepet Tuhan, kepepet, busuk sudah tidak mungkin Tuhan, hari ini Tuhan, laut Tuhan, tidak ada jalan, sudah tertutup rapat, expired Tuhan, sudah capek, saya sudah terus putari masalah saya setiap hari Tuhan, sampai bertahun-tahun capek. Pastikan hari ini kita tetap aman di dalam perlindungan Tuhan. Amin, saudara. Kita semua pasti aman, tidak usah takut. Yuk buka Yosua 6 ayat 1 dan 2 ya. Kita buka Yosua 6 ayat 1 dan 2.
Yuk kita baca sama-sama. Ya, kita ini pasti aman di dalam tangan Tuhan. Yuk baca. Dalam pada itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Lihat ya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel tidak ada orang keluar atau masuk. Mungkin hari ini keadaanmu benar-benar menghadapi tembok Yeriko yang sudah tertutup, tembok tebal ya, dan tidak ada bukti baik. Lihat ya, tidak ada orang keluar masuk. Mungkin saudara bilang gini, Bu Eli, tidak ada bukti baik, tidak jadi masalah saudara. Yang penting saudara punya kekuatan bertahan, tahu di dalam perlindungan Tuhan. Tuhan pasti lindungi, aman dalam tanganku, Tuhan berkata. Tapi yang Tuhan mau hari ini punya semangat untuk terus memutari tembok Yerikomu hari ini. Jangan lemah. Saudara putari tembok Yerikomu, tidak tahu hari ini apa yang ada padamu. Engkau punya iman, putari masalah keuanganmu, masalah rumah tanggamu, putari dengan iman, dengan doa, dengan pengharapanmu, putari setiap hari. Jangan lemah. Yang pasti nanti tembok Yeriko itu pasti runtuh, yang pasti laut itu terbelah, yang pasti nanti saudara akan melihat bagaimana janji Tuhan walaupun kelihatannya sudah expired, janji Tuhan kepada Abraham itu pasti digenapi. Hari ini pastikan saudara dan saya, jangan pernah putus asa ya. Lihat firman Tuhan berkata, ayat keduanya luar biasa. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua. Siang ini Tuhan berfirman buat saudara dan saya. Ketahuilah, aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan. Hari ini pastikan saudara dan saya, pasti kalau Tuhan berjanji, aku akan menyerahkan semua pergumulan hidupmu, yaitu ke dalam tanganmu, karena engkau ada di dalam tanganku. Saudara tangkap ya. Hari ini seberat apapun Yerikomu yang sudah engkau putari bertahun-tahun belum roboh, pastikan saudara tetap punya kekuatan untuk memutari terus. Jangan lemah. Iman, doa, pengharapanmu aktifkan terus. Besok pasti roboh. Saudara hari ini cukup diputari dengan diam. Tidak usah marah-marah, tidak usah berespon salah. Diam, hanya bawa dalam doa, dalam percaya, dan dalam pengharapan. Dan Tuhan berkata, aku akan menyerahkan Yeriko beserta pahlawan dan rajanya ke dalam tanganmu. Kenapa? Karena ketika kita hari ini tahu hidup kita aman di dalam tangan Tuhan, maka masalah itu pasti mengalami kemenangan juga di tangan saudara. Amin saudara. Pastikan hari ini kita aman di dalam tangannya Tuhan. Bukan di dalam tangan saudara, tapi di dalam tangannya Tuhan. Buat saudara dan saya, yuk hari ini siapa yang lagi capek ya, siapa yang lagi menghadapi jalan buntu, siapa yang menghadapi masalah-masalah yang kelihatannya mustahil, siapa yang hari ini sudah menghadapi expired, percayalah makin capek, makin lihat keadaan jalan buntu, makin dekat waktunya Tuhan untuk membuat mujizat. Sekali lagi, hari ini siapa yang sudah capek, kekuatanmu sudah Tuhan putar 7 kali. Mungkin ini sudah putaran keempat, mungkin ini sudah putaran kelima, dan saudara sebentar lagi makin cepat, makin capek, makin dekat waktunya Tuhan untuk membuat mujizat dan tembok Yeriko itu runtuh. Bukan dengan kuat gagahmu, bukan dengan kekuatan gagahnya tentara Israel bisa membuat tembok itu runtuh, bukan dengan kekuatan dokter yang membuat rahim Sarah bisa punya anak, bukan dengan kekuatan dokter, juga bukan dengan kekuatan ahli membelah laut di mana jalan yang tertutup
rapat dengan laut itu akan terbuka, bukan dengan keahlian ahli profesor ahlinya membelah laut, tetapi dengan kekuatan Tuhan. Tangan Tuhan sendiri yang akan membelah laut, membuka jalan, dan melakukan mujizat. Itu sebabnya siang ini yuk kita berkata, ku aman di dalam tanganmu. Bukan tangan dokter, bukan tangannya pakar ekonomi, bukan tangannya konglomerat, bukan tangan paranormal, tetapi siang ini mulai berkata, seburuk apapun tembok, sebesar apapun tantangan dengan laut, busuk sekalipun, expired sekalipun, tidak perlu takut. Mulai hari ini pakai iman yang berkata, ku aman di dalam tangan Tuhan. Karena pada nantinya tangan Tuhan sendiri yang akan menyerahkan setiap pergumulan tembok Yerikomu, raja-rajanya ke dalam tanganmu, tangan kita. Yuk hari ini kita belajar ayat saudara ya. Lihat Nahum 1, makanya hari ini ada banyak orang susah. Ada banyak orang yang hari-hari ini banjir air mata. Kekuatanmu sudah habis, engkau capek. Jangan berhenti untuk memutari tembok Yeriko terus. Siapa tahu ini sudah putaran keempat. Ya, putarannya hari ke-7 berapa? Engkau suruh putari lagi 7 kali, setelah itu roboh. Siapa tahu hari ini kita capek, kita lagi ada di putaran ke-6. Satu putaran lagi, waktunya Tuhan, mujizat tembok Yeriko itu roboh. Amin saudara. Jangan pernah lemah semangatmu. Semangat, ku aman di dalam tangan Tuhan. Bukan tangan saudara. Bukan tangan penguasa dunia ini. Tapi kita hari-hari ini aman karena kita ada di dalam tangan Tuhan. Yuk baca. Nahum 1 ayat 7 sampai 8 ya. Nahum 1 ayat 7 sampai 8. Tuhan itu baik. Kemarin saya khotbahkan sekilas ayat ini. Dan ini memberkati banyak orang saudara ya. Kemarin saya khotbah, saya bahas sekilas ayat ini. Kita percaya bahwa hari ini tidak ada tempat pengungsian yang aman selain kita mengungsi kepada Tuhan. Yuk kita baca. Tuhan itu baik ya. Ia adalah tempat pengungsian. Nah lihat ya, pengungsian. Hari ini kalau saudara lagi ngadapi bencana, prahara, malapetaka, saudara perlu mengungsi. Kita ketika ditimpa banjir, ditimpa tsunami, orang-orang pasti mengungsi. Kalau tidak mengungsi di tempat yang benar, kira-kira mati tidak saudara? Waktu ada gempa, saudara pasti dievakuasi untuk diungsikan, mencari satu tempat untuk berteduh yang aman. Nah, inilah ayat yang kita dapat dan ayat ini luar biasa. Tuhan itu baik, ia adalah tempat pengungsian pada waktu kesusahan. Luar biasa. Mungkin selama ini engkau jadi orang Kristen seperti saya tidak lagi mengungsi kepada Tuhan ketika saya bisa mengandalkan kekuatan saya. Saya mengungsi pada kekuatan saya, bukan pada Tuhan. Saya andalkan kekuatan saya sebagai seorang istri yang cantik, yang dicintai suami, ya. Walaupun saya tidak hormat tunduk, tidak masalah Tuhan. Suamiku cinta mati. Mau saya tidak hari ini tidak hormat, tidak tunduk, dia tidak bakal kok berhenti untuk mencintai saya. Mungkin dulu waktu hidupmu zona nyaman, engkau juga tidak pernah waktu itu saudara mengungsinya kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Saudara mengandalkan kehebatan logikamu. Aku harus investasi ini, nutup hutang dulu ke bank. Aku mau investasi, ini proyek yang menguntungkan. Ternyata buntung.
Karena ambisi, saudara invest sana, invest sini, semua invest hari ini buntung. Itu sebabnya ketika bencana datang seperti saya, ketika ada perselingkuhan, ada proses rumah tangga saya terjadi, mulailah firman ini berbicara. Eli, hari ini waktunya engkau mengungsi. Pindah, yaitu hari ini cari tempat, yaitu andalkan aku sebagai Tuhan yang baik pada waktu engkau hari ini mengungsi di waktu susah. Lihat ya, ia mengenal, oh hebatnya lagi, Tuhan mengenal orang-orang yang berlindung kepadanya. Ayat 8a, dan menyeberangkan mereka pada waktu banjir. Luar biasa saudara. Hari ini kita punya Tuhan yang keren. Kalau kita punya perlindungan, mungkin hari ini Tuhan bilang gini, nak, tembok Yeriko itu pasti runtuh. Tapi hari ini engkau harus ada di dalam tempat pengungsianku. Supaya engkau belajar untuk dengar-dengaran apa kataku. Kalau engkau keluar dari tempatku dan kau tidak mengandalkan aku, engkau akan dengar apa kata hatimu, apa kata iblis, apa kata dunia. Tapi seperti bangsa Israel pada waktu itu di tempat di mana Tuhan berkata, besok satu hari kelilingi ya, tidak usah bicara apa-apa. Diam aja, besoknya lagi ya. Dan bangsa Israel taat, tentara Israel taat. Di situ waktu Tuhan terjadi. Tembok Yeriko runtuh, semuanya diserahkan ke dalam tangan bangsa Israel. Bagaimana dengan saudara dan saya hari ini? Yuk, kita tahu kita punya Tuhan yang baik. Saudara yang sedang putus asa, saudara yang sudah capek, saudara yang sudah habis akal, ini waktunya saudara benar-benar mengungsi. Orang mengungsi itu sudah tidak berdaya apa-apa. Mungkin kau tidak punya apa-apa, tidak apa-apa. Tapi di dalam tempat pengungsian, firman Tuhan berkata, ia mengenal. Dia tahu loh saudara yang ngungsi-ngungsi hari ini. Tuhan, aku sudah tidak bisa apa-apa Tuhan. Hari ini aku ngungsi ya, pindah. Aku mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan berkata, nak, memang kamu hari ini bangkrut karena kamu serakah. Nak, memang kamu hari ini ngalami masalah rumah tangga karena kamu itu sombong. Kamu itu tidak pernah tunduk sama suamimu. Tapi ketika kamu sadar dan kamu minta ampun kepadaku dan engkau bertobat, engkau menyadari kesalahanmu. Hari ini juga engkau sedang ada di dalam tempat pengungsianku. Izinkan aku yang ambil alih semua bebanmu karena aku kenal engkau. Aku kenal engkau secara jelas. Aku tahu lubuk hatimu terdalam, engkau butuh apa. Hari ini engkau butuh keuangan, engkau butuh uang untuk bertahan hidup. Aku kenal engkau. Engkau butuh pemulihan kasih sayang anggur yang manis untuk rumah tanggamu engkau bangun kembali. Aku tahu. Engkau butuh kesembuhan karena engkau lagi divonis dokter yang sudah tidak mungkin jalannya tertutup. Aku tahu. Aku kenal. Dan yang luar biasa ayat 8a berkata, Tuhan menyeberangkan saudara dan saya dari banjir pada waktu banjir. Hari ini kalau diseberangkan ya, orang diseberangkan itu gimana saudara? Dari banjir masalah diseberangkan menjadi banjir berkat. Jelas. Kalau sudah diseberangkan itu berarti berlawanan. Dari hari ini ketika engkau ngungsi, ya aku banjir masalah, banjir air mata, banjir hutang, banjir air mata karena disakiti suamiku. Tuhan berjanji, nak, tanganku akan menyerahkan semua pergumulan hidupmu menjadi kemenangan di tanganmu dan engkau akan seberang. Seberang dari banjir hutang, banjir berkat. Dari banjir disakiti suami, banjir anggur yang manis. Dari banjir sakit penyakit, banjir kesembuhan. Buat Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Yang penting hari ini sadarilah bahwa saudara dan saya aman di dalam tangan Tuhan.
Siapa yang memelihara saudara di tempat pengungsian? Bukan Tuhan yang jahat, Tuhan yang menghukum. Walaupun engkau dulu kelewatan jadi anak Tuhan, kelewatan preman, dulu tipu sana tipu sini kebangetan, tapi ketika kita hari ini sadar dan kita mengaku bertobat sama Tuhan, hari ini engkau sudah pindah di dalam tempat pengungsian. Ada Tuhan yang baik mengendalikan hidupmu dan masalahmu dan masa depanmu di tempat-tempat pengungsian ini. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang baik berdaulat di tempat pengungsianmu banjir air mata, percayalah Tuhan bilang gini, nak, aku ini Tuhan yang baik. 3 hal yang saya akan bahas. Aku pengungsianmu pada waktu engkau susah ya. Aku mengenal engkau loh di tempat pengungsian. Hari ini Eli butuh anggur manis. Tenang, stok surga pasti berlimpah. Hari ini mungkin Jimmy butuh di tempat pengungsian, butuh keuangannya dipulihkan. Tenang. Stok surga berlimpah. Hari ini engkau butuh stok fisikmu yang lemah dan kau butuh, Tuhan, aku butuh organ tubuh yang baru. Tenang. Selama aku Tuhan yang baik, ambil alih, engkau ada di pengungsian yang tempatku ini, engkau pasti aman. Aku kenal kok keadaanmu pada waktu engkau susah. Akulah perlindungan, aman saudara. Dan aku pasti, tidak ada orang yang hari ini di pengungsiannya Tuhan tidak diseberangkan pada waktu banjir. Pasti. Kalau diseberangkan itu berarti saudara dan saya pasti menikmati keadaan yang berbalik. Sekejap, seketika, sekonyong-konyong. Itu akan saudara dan saya alami sebagai anak Tuhan. Amin, saudara. Jadi tidak usah pusing ya. Kalau saudara lagi capek, waktu Tuhan itu aneh. Bukan waktu saudara. Waktu Tuhan itu akan datang pada saat saudara lihat Sarah mati haid. Waktu Tuhan itu datang pada waktu saudara capek-capeknya muteri tembok Yeriko runtuh. Aduh capek ya. Masih ada 7 kali Tuhan. Sudah 6 kali, 7 kali. Aduh tapi ini jangan sampai menyerah. Jangan sampai berhenti saudara. Hari ini engkau menghadapi keadaan yang sudah sekarat dan mati. Benar-benar mati. Sampai busuk sekalipun. Tuhan tetap ambil alih, diseberangkan nanti. Lazarus busuk bangkit loh saudara. Rahim Sarah tertutup punya keturunan. Seperti banyaknya bintang di langit, pasir di laut. Itulah janji Tuhan, diseberangkan semua. Dari laut yang tidak bisa saudara lewati jadi kering, diseberangkan semuanya. Makanya hari ini yuk punyalah iman. Aku aman di tangan Tuhan. Setiap kali ada intimidasi yang buruk, saudara belajar lagi sesuatu yang baru dengan perkataan iman. Selain 1 kata saja aku sembuh, saudara juga lagi belajar 1 kata ini. Aku aman di dalam tangan Tuhan. Keuanganku aman di dalam tangan Tuhan. Suamiku aman di dalam tangan Tuhan. Rumah tanggaku aman di dalam tangan Tuhan. Berkatku aman di dalam tangan Tuhan. Kesehatanku aman di dalam tangan Tuhan. Yuk, itu buat puterannya. Puterannya itu terus, saudara. Puteri keuanganmu dengan kata-kata, aku aman di dalam tangan Tuhan. Suamiku aman di dalam tangan Tuhan. Puteri terus, puteri. Capek Tuhan. Lihat keadaan kok tidak runtuh-runtuh toh Tuhan. Pelakor tambah enak-enakan Tuhan. Jangan capek. Terus dongkrak iman terus. Sampai waktunya Tuhan. Tidak ada perkara yang berkata Tuhan itu terlambat. On time. Karena dia cuma melatih ketaatanmu hari ini. Melatih kerendahan hatimu dan melatih rasa percayamu sebagai orang benar. Yuk kita lihat gimana sih Tuhan itu pengungsian pada waktu susah ya. Itu sudah waktu yang tepat. Hari ini jangan cari perlindungan di luar Tuhan. Hati-hati ya saudara. Karena kalau di luar Tuhan, iblis itu tidak baik. Tidak ada manusia baik selain hanya Tuhan. Kalau Tuhan yang baik, dia sudah berkata, aku kenal engkau. Aku
akulah tempat perlindunganmu yang tepat, karena aku tahu. Kalau kenal dia, tahu sampai lubuk hati terdalam semua kebutuhan hidupmu. Yuk buka Mazmur 71 ayat 3 sampai 4 ya. Mazmur 71 ayat 3 sampai 4. Yuk baca sama-sama. Oh, ayat 3 dulu aja. Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh. Nah, itulah pengungsian yang tepat itu Tuhan. Karena apa? Jadilah bagiku gunung batu, tempat berteduh, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Lihat ya, sebab engkaulah bukit batuku dan pertahananku. Ini ayat yang 4 luar biasa, perkataan Daud. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik. Nah, berbicara tangan lagi saudara. Hari ini jangan takut dengan tangan-tangan yang lagi ada di depan mata saudara yang seolah-olah hendak menjatuhkan saudara. Percayalah, kita aman di dalam tangan Tuhan. Mau 1000 tangan menjatuhkan hidupmu, hanya cukup 1 tangan yang akan membawa hidupmu. Ayat 4, lihat. Ya Allahku, luputkanlah aku dari tangan orang fasik dan cengkraman orang lalim dan kejam. Hari ini mau 1000 tangan menjatuhkan hidupmu, kita cuman butuh 1 tangan Tuhan yang baik, hidupmu pasti luput. Saudara dan saya diluputkan dari semua 1000 tangan, mau 2000 tangan, mau berapa tangan pun yang berusaha menjatuhkan hidupmu. Percayalah saudara dan saya ketika mengungsi kepada Tuhan sebagai gunung batu, kubu pertahanan dan bukit batu. Hari ini pastikan yuk lari-larilah. Hari ini tidak ada jalan, jangan keluar. Lari saja kepada bukit batu, kubu pertahanan, gunung batu saudara, yaitu Tuhan yang baik. Percayalah saudara pasti diluputkan. Kalau diluputkan berarti aman tidak saudara? Aman, aman, total aman. Sudah, menangnya mutlak. Percayalah, kalahnya sesaat tapi menangnya mutlak bersama Tuhan ya. Yuk kita lihat bagaimana kalau Tuhan itu sebagai gunung batu, kubu pertahanan dan bukit batu sebagai pengungsian yang baik. Apa yang akan dia lakukan? Lihat Mazmur 138 ayat 7 sampai 8. Ayat ini sering saya nyanyikan ya. Mungkin saudara sering kalau bergabung di Victory di Zoom-nya, saudara juga akan dengar lagu ini di gereja juga. Mazmur 138 ayat 7 sampai 8 ya. Jadi hari ini yang sudah capek-capek, yang butuh mujizat, makin capek, ingat perkataan Bu Eli. Makin capek, makin tidak lihat jalan, makin buntu, makin cepat mendekati waktunya Tuhan untuk membuat mujizat. Jadi teruslah puter, jangan lemah. Teruslah semangat, yang penting saudara sudah di tempat yang aman. Pastikan hari ini kalau tempatmu sudah dalam tempat yang aman, dalam pengungsiannya Tuhan sebagai gunung batu, kubu pertahanan dan bukit batu, saudara pasti luput. Luput. Dunia ini ngalami hancur-hancuran, tapi buat anak Tuhan luput. Yuk kita belajar. Jika aku berada dalam kesesakan, engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku, engkau mengulurkan tanganmu. Nah, tangan lagi, lihat ya, tangan lagi ya. Dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setiamu untuk selama-lamanya. Janganlah kau tinggalkan perbuatan tangan lagi. Lihat ya saudara, tangan lagi. Kita ini perbuatan karya tangan Tuhan. Makanya firman Tuhan berkata, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Artinya hari ini Tuhan itu bukan terlambat. Tuhan itu dengan penundaan waktu yang membuat saudara deredek, stres tuh. Aduh laut, aduh expired, aduh busuk Tuhan. Aduh Tuhan, capek
Tuhan, kok Tuhan itu tidak merobohkan, padahal kalau Tuhan mau itu gampang-gampang. Hari ini saudara perlu tahu, kita ini adalah perbuatan karya Tuhan. Artinya dengan penundaan waktu itu karena Tuhan mau berkarya atas hidupmu sebagai Tuhan. Kalau karyanya cuman biasa-biasa, orang itu tidak kagum, saudara. Tapi kalau sudah seperti Sarah, expired, temboknya tebel, depannya laut, matinya busuk, kira-kira kalau sudah waktunya Tuhan, orang itu pasti bilang gini, kalau bukan Tuhan, tidak mampu. Saudara tahu tadi sebelum saya khotbah, saya terima telepon dari seorang yang bilang sama saya, ini loh orang-orang yang dikarya Tuhan luar biasa. Saya sampai bilang gini, Tuhan tuh luar biasa. Dia bilang gini, di masa pandemi, dia punya gaji, itu dipotong separuh, saudara. Jujur, kalau gaji dipotong separuh sudah minim, kira-kira untuk bertahan hidup itu makin susah enggak buat hidup dia? Susah. Suami istri gajinya dipotong separuh. Sudah mulai sejak pandemi terjadi itu gajinya cuman hidup separuh. Dia bilang gini, Bu Eli, gaji penuh aja itu pas-pasan. Buat bayar BPJS, buat bayar listrik, makan, minum, cek, beli vitamin, itu semuanya sudah pas-pasan. Bayangkan kalau ini dipotong gajinya, ya. Waktu itu berapa tahun awal pandemi dia cerita. Tapi luar biasanya yang kesaksian ini bilang gini, orang ini, Bu Eli tahu, tapi buat saya dan suami tidak takut. Saya tahu saya itu aman di dalam tangan Tuhan. Itu diucapkan, saudara. Kalau burung di udara aja dipelihara, lebih-lebih saya. Dan seluruh keluarga saya pasti aman. Tidak tahu cara Tuhan memberkati saya dengan apa. Saudara tahu, dari waktu ke waktu, kesaksian dia, gajinya tidak berubah. Gajinya tetap 50%. Tapi yang membuat saya kagum dengan pemeliharaan Tuhan, dia di masa pandemi ini diberkati orang, mobil di-upgrade, mobilnya mahal, saudara. Dan saya melihat bagaimana ketika dia diberkati mobil itu dan dia berkata gini, Bu Eli percaya enggak percaya, tiap bulan enggak pernah absen orang yang Tuhan kirim. Ada yang kirim beras, ada yang kirim amplop, ada yang kirim enggak tahu dari mana, Bu Eli. Sampai rasanya dia bisa membagikan berkat yang harusnya buat dia itu kelimpahan. Sampai dia bisa menabur. Saudara tahu, tadi pagi dia ngomong, hari nanti, berapa hari dia tanda tangan, dia dikasih aset properti sama orang yang tidak pernah diduga-duga. Saudara lihat ya, justru di tengah gaji 50%-nya, Tuhan pakai cara memberkati rumah, mobil, berkat yang jauh melimpah sebelum dia dipotong gajinya. Saya waktu dengar kesaksian ini, saya langsung bilang, how great is our God. Itu sebabnya hari ini yuk saudara, jangan meragukan perlindungan Tuhan. Ngungsi aja di dalam tangan Tuhan. Lagu ini berkata, firman ini dijadikan lagu. Ketika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku ini, dan tangan kananmu menyelamatkan aku. Engkau akan menyelesaikan bagiku. Ku bersyukur buat kasih-Mu. Waktu kau nyanyi ini, engkau sudah terima enggak kasihnya Tuhan? Belum. Masih disuruh putar. Masih lihat laut. Masih lihat tertutup. Masih lihat busuk. Tapi engkau punya iman.
Karena engkau tahu 3 hal yang kau lakukan pada waktu engkau susah, engkau ngungsi di tempat perteduhan yang benar. Tuhan mempertahankan rumah tanggamu. Tuhan mempertahankan keuanganmu yang hari ini porak-poranda. Tuhan mempertahankan kehidupan masa depanmu. Dan Tuhan menyelamatkan, Tuhan menyelesaikan. Semua ini bagian Tuhan. Tidak perlu tahu gimana engkau memberkati. Ibu ini tahu enggak? Bakal diberkati rumah yang bagus, bakal diberkati mobil yang di-upgrade, gajinya 50%. Secara akal dulu 100% pas-pasan. Orang berpikir logika 50% minus. Tapi Tuhan buat surplus sampai bisa berkati orang lain. Rumah di-upgrade, properti di-upgrade, berkat di-upgrade. 50% tetap jalan. Percayalah, hari ini tidak usah bingung, karena yang mempertahankan hidup rumah tanggamu, keuanganmu itu Tuhan yang baik. Yang akan menyelamatkan rumah tangga, keuangan, kesehatanmu Tuhan yang baik. Yang akan menyelesaikan semua solusi kebutuhanmu di tempat pengungsian. Dia tahu kebutuhanmu satu persatu. Apa yang menjadi ketakutanmu dia tahu. Itu sebabnya hari ini jangan pernah lari. Katakan, ketika iblis datang dengan intimidasi, nyanyikan lagu ini. Ku aman dalam tanganmu. Nyanyikan terus. Kita tidak perlu takut. Hari ini belajar lagu ini lagi, saudara. Ketika aku berada dalam kesesakan, aku tidak akan takut. Aku aman di dalam tangan Tuhan. Karena Tuhan yang mempertahankan, menyelamatkan, menyelesaikannya sampai aku bisa seberang, menyeberang. Amin, saudara. Itu yang Tuhan perlukan hari-hari ini. Kalau saudara tidak punya kekuatan untuk melawan intimidasi iblis, kira-kira punya kekuatan muteri tembok Yeriko enggak? Padahal Tuhan bilang gini, nak, 2 kali lagi loh nak, selesai loh nak. 2 kali, semangat. Jangan lihat mata terus, capek, jangan lihat fakta terus, laut jangan dilihat, busuknya jangan dilihat, tapi lihat Tuhan yang baik, yang akan mempertahankan, menyelamatkan, menyelesaikan. Karena aku gunung batu, kubu pertahanan, akulah bukit batumu. Tidak ada kekuatan lain di tempat pengungsian selain kau mengungsi dengan kekuatanku. Amin, amin. Yang kedua, ya, satu pembahasan kita selesai. Tuhan mengenal kita waktu berlindung. Ini ayatnya, ya. Jadi hari ini pastikan saudara butuh apa, dia tahu. Saudara butuhnya cuman sekedar, ibu ini butuhnya cuman urusan makan. Yang penting cukup aja, saya tidak nuntut apa-apa. Dia tidak pernah minta loh, Tuhan berkati aku rumah yang lebih baik, motor lebih baik, enggak loh. Dia cuma berkata gini, aku percaya hidupku pasti lebih dari cukup dipelihara Tuhan. Tidak mungkin, tidak nuntut aneh-aneh. Ucap syukur, ibu ini tulus. Sepasang suami istri ini tulus. Saudara tahu apa yang Tuhan berikan lebih di tempat pengungsian, lebih saudara. Bahkan dia bisa menyeberang dari banjir, kekurangan, pas-pasan yang di bawah minus, orang berkata minus, tapi seberang dari banjir, keadaan berlawanan arah, dari minus surplus di upgrade, arahnya naik loh saudara. Yuk baca. Jadi hari ini jangan minder ya. Saudara tahu siapa saudara di pemandangan Tuhan sampai Tuhan kenal. Ini ayatnya. Ayat ini jadi pegangan buat saudara. Mazmur 100 ayat 3. Mazmur 100 ayat 3 ya. Jadi kalau yang sudah capek ingatkan ayat ini. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Lihat ya, Tuhanlah Allah. Tidak ada lain tempat pengungsian, dia kubu pertahanan saudara, dialah Allah. Lihat ya, dialah yang menjadikan kita. Punya dialah kita, umatnya dan kawanan dombanya. Wow, keren ya saudara. Tuhan hari ini kenal. Saudara siapa? Kalau saudara tidak dibela, Tuhan lo bilang, aku loh yang menjadikan engkau. Kamu ini milikku, milikku nak, umatku nak, domba kesayanganku. Tidak mungkin aku izinkan engkau ngalami kekurangan terus menerus.
Lah wong miliknya kok. Lah kalau yang pemiliknya kaya, super kaya, ndak ada orang yang menandingi kekayaannya, stok surga berlimpah sebagai pemiliknya, lah kita ini miliknya. Bapak kita adalah bosnya. Lah kita jadi miliknya, ya pasti ketransfer lah saudara. Nggak mungkin. Tuhan pasti transfer berhasil atas lumbung orang-orang benar. Saudara tahu kemarin kita kumpul ya, saya bilang sama orang yang lagi ada di depan saya bilang gini, tidak usah takut di masa-masa kesusahan resesi ini. Karena Tuhan sudah memberikan ayat Mazmur 6, Yesaya 60 ayat 5. Yuk, kalau enggak saudara enggak ragu lagi kita baca. Saya tiba-tiba ingat, ini waktunya sudah mepet. Yuk kita baca. Yesaya, ini ayat akan jadi milik orang benar. Makanya setiap kali saya khotbah, saya selalu berkata gini, lihat ya. Orang dunia akan hancur. Tadi pagi saya terima broadcast, ada satu kapal barang angkut mobil mewah. Itu mobil mewah semua yang diangkut, Lamborghini, katanya Porsche, itu seharga 5,7 triliun, lenyap, kapalnya tenggelam. Lihat ya, kapal bisa tenggelam loh saudara, ngangkut barang mewah. Hari-hari ini ada banyak orang-orang dunia yang tadinya di atas, semua pada dibawa jatuh. Tapi di akhir zaman ingat, Tuhan akan memunculkan Yusuf di masa kering. Orang yang tidak pernah saudara pikirkan itu akan diangkat Tuhan naik. Kenapa? Karena dia sudah mengungsi di tempat yang benar dan lulus untuk putari tembok Yerikonya dengan taat, kerendahan hati dan percaya. Itu sebabnya kita baca ya. Hari ini pasti akan muncul Yusuf. Orang dunia perjalanannya habis. Tapi saudara dan saya, ayat ini akan menjadi kegenapan dan ini pegang sebagai rema. Yuk kita baca. Yesaya 60 ayat 5. Pada waktu itu engkau akan heran melihat dan berseri-seri. Engkau akan tercengang dan akan berbesar hati. Sebab kelimpahan dari seberang laut akan beralih kepadamu. Wow. Saya bilang gini, pegang ayat ini. Salah satunya saudara dan saya menjadi orang yang dialiri, yaitu kelimpahan seberang laut akan masuk dalam lumbung-lumbung saudara dan saya hari ini. Salah satunya, pastikan saudara dan saya sebagai Yusuf di akhir zaman yang diberi kelimpahan seberang laut. Dan kekayaan bangsa-bangsa akan datang kepadamu. Pastikan tangkap ini ayat buat saudara dan saya. Siapa yang menyangka Yusuf yang dipenjara, yang dimasukin sumur, jadi pelayan jongos, tidak mungkin. Orang berpikir orang tahanan, orang jongos, budak. Siapa yang pernah berpikir orang ini yang akan dipakai Tuhan, yaitu lumbung-lumbungnya diberkati, kelimpahan dari seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa akan ada pada saudara dan saya. Saya bilang, saya mau Tuhan, mau. Makanya kalau mau ngungsi terus, putari terus, jangan capek, jangan bersungut-sungut, sudahlah. Iman, doa, pengharapan itu yang terus dilakukan. Jangan mau ini prema saudara. Saya bilang Tuhan saya yang mau kok ini. Siapa yang tidak mau beralih? Siapa yang sangka jongos, budak, orang tahanan yang tidak diperhitungkan oleh dunia, tapi justru dialah yang menikmati kelimpahan seberang laut dan kekayaan bangsa-bangsa itu akan datang on the way. Pastikan on the way itu akan menuju lumbungmu dan lumbung saya. Lumbung saudara dan lumbung saya terima dengan iman. Amin. Makanya jangan menganggap kecil kekuatan proses. Jangan berpikir negatif dengan prosesnya Tuhan. Waktu engkau di penjara, waktu engkau difitnah, waktu engkau dimasukkan lubang sumur, jangan pernah lari.
hadapi hari-hari ini. Jangan berpikir negatif. Ini waktunya Tuhan sedang pilih Yusuf-Yusuf di akhir zaman. Pastikan saudara dan saya sebagai orang pilihan. Yang kedua, yuk bagaimana Tuhan mengenal orang-orang pilihannya. Ya, yang kedua kita baca, yaitu Tuhan tahu apa yang kita butuhkan. Jadi waktu kita menjadi umatnya, miliknya, dombanya, jelas hari ini 3 hal. Tuhan tahu apa yang saudara dan saya butuhkan. Tuhan tahu kekuatanmu hari ini. Engkau sudah kepayahan memuteri tembok Yeriko. Aduh, sudah hari ke-6. Pastikan ini putarannya tinggal 2 putaran. Siapa tahu? Atau 1 putaran atau hari ini. Saudara tidak pernah tahu. Tapi pastikan waktu itu pasti tiba, saudara. Walaupun waktu tibanya ketika Sarah sudah mati haid. Waktu tibanya ketika ada laut di depanmu. Tapi pasti tiba. Tidak mungkin tidak tiba. Walaupun sudah busuk waktunya Tuhan. Tapi pasti tiba, saudara. Makanya hari ini yuk kita tahu, Tuhan tahu kepayahanmu, Tuhan tahu apa yang saudara butuhkan, Tuhan tahu kelemahanmu hari-hari ini. Siapa yang beban berat hari ini, dia tahu beban berat kelemahanmu dan dia datang untuk mengambil alih di tempat pengungsian ini. Karena dia kenal beban beratmu, dia tahu kebutuhanmu, dia tahu kekuatanmu sudah tidak seberapa lagi. Kemampuanmu sudah habis karena saudara sebagai miliknya, umatnya, dombanya. Yang terakhir, yuk waktunya, waktunya. Tuhan menyeberangkan waktu banjir ya. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21a. Mazmur 71 ayat 20 sampai 21a. Engkau telah membuat aku mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Nah ini kadang-kadang perpanjangan prosesnya Tuhan buat kita susah. Waduh Tuhan, waktu sekarat tidak tolong-tolong mati. Mati busuk. Susah saudara. Waktu diperhadapkan dengan laut belakang tentara Firaun, jujur kata, saudara kalau tanya saya, Bu Eli merasa susah? Ya susah. Lah gimana ndak susah? Lah proses diperpanjang sama Tuhan bertahun-tahun susah saudara. Tapi susahnya nanti enak. Lihat ini, diseberangkan. Memang Tuhan lagi menunda itu mengalami banyak kesusahan dan malapetaka. Tapi ini loh kata-kata yang saudara harus pegang. Engkau akan menghidupkan aku kembali. Hidup. Hari ini keuanganmu hidup loh, kembali. Rumah tanggamu yang kacau balau hidup kembali, diseberangkan soalnya. Hari ini lihat, dan dari samudra raya bumi engkau akan menaikkan aku kembali. 21a-nya, engkau akan menambah kebesaranku. Keren ya. Dari ayat ini berkata, aku susah. Waktu perpanjangan proses Tuhan itu jujur saudara, capek, susah, malapetaka jadi satu saudara. Jujur, kita hari ini dalam prosesnya Tuhan bukan enak, susah, ada malapetaka, ada berita kesusahan, ada hal buruk yang membuat saudara susah. Tapi Tuhan berkata, nak, aku akan menyeberangkan engkau pasti nak, tiba waktuku nak, tenang nak, tenang, aku sedang menyeberangkan engkau. Artinya 3 hal hari ini, aku akan menghidupkan keuanganmu kembali, seberang bertolak belakang. Tadinya rumah tangganya mau mati, sudah busuk bahkan, sudah tidak ada jalan-jalannya laut, tapi ketika diseberangkan jadi berbalik saudara. Bangun kembali, naik kembali, omset naik, anggur manis naik, dan menambah kebesaran. Wow. Siapa yang tidak mau hari-hari ini? Saya sudah selesai saudara. Hari ini pastikan yuk, Tuhan itu baik ya. Ngungsi aja. Disuruh puter aja di tempat pengungsian. Jujur, kalau engkau mau ngungsi di tempatnya Tuhan, engkau harus taat sama Tuhan. Nggak bisa waktu engkau ngungsi, engkau pakai cara semau gue. Nggak bisa, saudara. Hari ini ngungsi, Tuhan bilang, nak puter ya, 1 hari diem, nggak usah banyak omong. Nggak usah banyak bersungut-sungut, nggak usah banyak tanya. Sampai kapan Tuhan? Kenapa ini harus terjadi? Protes itu nggak usah. Hari ini ngucaplah syukur, puter aja. Sukacita, syukur, doa, iman, pengharapan, itu aja sudah. Taat, itu aja dijalankan firman. Percayalah tembok itu pasti runtuh. Pasti runtuh. Karena Tuhan yang baik
sebagai tempat pengungsian waktu susah. Tuhan kenal saudara sebagai umat saudara, milik dombanya. Dia tahu apa yang saudara butuhkan. Dia tahu apa kekuatanmu. Dia tahu saat ini kelemahan beban beratmu. Dia pasti mempertahankan, menyelamatkan. Dia pasti akan memulihkan, ya, menyelesaikannya. Dan yang terakhir yaitu Tuhan pasti hidupkan kembali, bangun kembali, tambah kebesaran. Yuk, besok ada Zoom, saya yang khotbah, ada kesaksian yang bagus, ya. Saudara harus hari-hari ini rajin kejar ibadah dan firman, supaya imanmu tetap kuat, punya kekuatan muter itu tidak lobet. Kalau saudara berhenti muteri nanti tambah lama waktunya Tuhan. Tapi kalau semangat, ngerti tidak ngerti, enak tidak enak, walaupun susah, ada malapetaka, aku tetap semangat. Putar-putar dengan firman Tuhan. Percayalah, roboh, roboh, roboh. Bukan roboh dalam bencana, tapi roboh dalam tangan Tuhan untuk dibangunkan, untuk dinaikkan, untuk dipromosikan, untuk diperbesar. Wow. Keren ya, yuk berdoa. Bapa, terima kasih buat kebaikan-Mu, hamba-Mu sudah selesai menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kami tahu hari ini kami tidak akan susah, kami tidak akan panik, dunia boleh lenyap, tapi kami aman di dalam tangan Tuhan. Bahkan hari-hari ini kami sudah mengimani akan menjadi Yusuf-Yusuf di akhir zaman, di mana ada kelimpahan kekayaan yang akan dari seberang laut, bangsa-bangsa itu masuk ke dalam lumbung kami terima dalam nama Yesus. Yang kekurangan akan menjadi diseberangkan, menjadi kelimpahan. Yang sakit diseberangkan sembuh. Yang alami masalah rumah tangga diseberangkan jadi pemulihan. Terima kasih Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat Abraham, Ishak, Yakub, damai sejahtera Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus menyertai saudara dan saya mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kedua kali. Diberkati, percaya, berkata amin. God bless, Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu besok.